berkolaborasi dengan masyarakat, sudah gali, tidak saja berhenti sebagai praktik, tapi juga bisa menjadi referensi pengetahuan yang bisa dipelajari, kemudian dikembangkan dan bisa menginspirasi lagi banyak kegiatan pengabdian masyarakat. Tentunya bagi UI dan juga DPI yang baik berkualitas itu bagian yang sangat penting em, untuk membangun rekognisi dan juga reputasi kampus. Tetapi juga apa yang kami tekankan selain reputasi akademik ini, tetapi juga secara organik kami membayangkan bagaimana melalui publikasi jurnal khusus untuk pengabdian masyarakat ini, kita juga bisa mendorong pengetahuan baru yang relevan dalam pemecahan masalah masyarakat yang tentunya juga berdampak. Ini yang sangat penting. Sehingga saya sangat berterima kasih tentunya pada Kang Herdis di sini sudah hadir. Nanti bisa langsung berdiskusi dan ngobrol dengan Bapak Ibu penerima hibah pengabdian masyarakat maupun skema penugasan ekspedisi Patriot. Uh, Pula bisa kami informasikan bahwa baru saja kemarin malam kami diberikan kabar oleh Profesor Teguh Kurniawan yang merupakan Ketua Tim Ekspedisi Patriot yang baru saja dipublikasi di jurnal Q1 ya, Bu Mara ya, khususnya menulis em, eh, kalau Prof Teguh itu lokasinya di mana Kalau ya di Bu ya? Sulawesi, Di kalau Sulawesi. Tulisnya Prof Teguh itu adalah beliau menulis mengenai pengelolaan hutannya. Jadi antara hutan konservasi dengan warga, bagaimana sinergi antara dan UI di sana perannya menjembatani dari pemerintah dinas gitu, dinas kehutanan dan lingkungan dengan warga. Jadi itu posisi vital yang merupakan sudah menjadi kewajiban UI. Jadi publikasi Q1 ini menjelaskan metode yang dilaksanakan, temuan-temuannya, tantangannya apa saja. Jadi sangat bermanfaat sekali. Tentunya ini menjadi berita baik dan mudah-mudahan menginspirasikan Bapak, Ibu, Prof, dan teman-teman semuanya untuk mempublikasikan nanti pengalaman-pengalamannya melaksanakan pengabdian masyarakat. Akhir kata, terima kasih Bapak, Ibu, teman-teman semuanya. Semoga pendampingan hari ini membuahkan banyak pikiran-pikiran segar dan bisa berdiskusi, saling bertukar pengalaman. Tentunya terima kasih sebesar-besarnya untuk Dr. Herdis Herdiansyah yang telah berkenan berbagi nanti pengalaman dan keahliannya pada kesempatan ini. Terima kasih Bapak Ibu, selamat mengikuti kegiatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan Om teman-teman Shanti sekalian, Shanti Shanti untuk Om. membimbing kita pada sesi hari ini telah hadir dua narasumber kita yang memiliki pengalaman dan kepakaran di bidang publikasi ilmiah. Namun sebelum itu, izin Prof. Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa bisa mengaktifkan kameranya karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Oke, Prof. Bapak Ibu dan teman-teman sudah siap? Oke, baik. Kita mulai dari slide 1. Slide 1, 1, 2, 3. Baik. Sekarang slide 2. Bapak Ibu, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, yang terakhir slide 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak pada Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa sekalian. Wah, banyak ya love-nya. Semangat sekali sepertinya pagi hari ini. Baik, izin izin saya kembali untuk melanjutkan kegiatan ini. Ya, pada akan ada dua narasumber, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, yaitu narasumber yang pertama kita adalah Bapak Dr. Herdis Herdiansah, SPhilI, M.Hum.
Beliau merupakan dosen Sekolah Pasca Sarjana Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia pada bidang ilmu lingkungan yang memiliki pengalaman luas dalam bidang metodologi penelitian, penulisan akademik, dan publikasi ilmiah. Serta narasumber kita yang kedua adalah Ibu Nuraini MKM, Asisten Editor in Safe Journal of Environmental Science and Sustainable Development, serta asisten peneliti pada klaster riset interaksi oleh ilmu lingkungan Universitas Indonesia. Melalui pengalaman para narasumber sebagai pengelola jurnal ilmiah, peserta akan memperoleh wawasan mengenai proses editorial serta berbagai hal yang perlu diperhatikan agar artikel memiliki peluang luas untuk dipublikasikan. Kami berharap Prof. Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa dapat mengikuti sesi ini secara aktif hingga selesai, sehingga seluruh rangkaian workshop ini dapat menjadi bekal yang komprehensif dalam mendukung pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat Universitas Indonesia tahun 2026. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita memasuki sesi utama. Kepada Pak Herdis dan Ibu Nuraini, kami Baik, terima persilakan. kasih Mbak Jana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bu Direktur DPIS Bu Saras, kemudian Kasubdit Bu Widi dan teman-teman semua. Pertama, saya disclaimer dulu ya, supaya tidak salah paham. Ini sepertinya saya datang ke kandang macan gitu ya, karena harus sharing dengan orang-orang hebat. Tadi ada yang japri saya, ada Prof. Ari, ada Mbak Herli, gitu ya, ada Pak Cokping, dan sebagainya. Jadi kayaknya mental saya langsung mungkrat nih. Sehingga saya perlu disclaimer dulu, mohon maaf jika materi yang saya sampaikan tidak bermaksud untuk mengajari burung terbang dan mengajari ikan berenang gitu ya. Mungkin ini lebih kepada sharing pengalaman saya dan tim dalam pengelola jurnal, terutama hari ini terkait dengan jurnal pengabdian masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, terima kasih banyak untuk teman-teman DPIS yang mengundang saya. Kebetulan saya dan Kang Ari, Profesor Ari, itu pendiri dari jurnal AJCE ya, ASEAN Journal Community Engagement di bawah Universitas Indonesia. Jadi kami memang dari awal sudah berkolaborasi, bekerja sama dengan teman-teman DPIS, membantu melaksanakan pengemas, dan sekarang berabstraksi ke tulisan ilmiah. Nah, hari ini barangkali saya akan memposisikan menjadi dua wajah. Wajah pertama, saya sebagai pengelola jurnal UI, ya, Jurnal Environmental Science and Sustainable Development, yang kebetulan kemarin alhamdulillah kita dapat Q1 untuk isu Religious Studies dan Q2 untuk isu yang lain. Kemudian yang kedua, di satu sisi wajah saya juga bicara sebagai perwakilan jurnal ISSF. Karena kebetulan kami secara mandiri membuat jurnal di luar UI ya, yang fokusnya adalah membantu membuat ekosistem jurnal yang baik. Alhamdulillah per hari ini kami punya 80 jurnal dan 23 sudah cinta, dan sebagian besar sedang proses submit ke sekolah indahnya sudah cinta untuk menjadi luaran pengemas Bapak Ibu, pengemas maupun program Patriot, yang nanti modelnya ada asistensi dulu. Nah, ini barangkali yang membedakan dengan sosialisasi yang lain, karena kami siapkan kapalnya gitu ya. Tapi bukan berarti kemudian teman-teman aware pengemas maupun hibah Patriot harus submit ke jurnal-jurnal kami, tidak. Tapi setidaknya kami menggaransi jurnal-jurnal yang kami kelola jurnal yang baik dan benar. Kenapa? Karena kami ingin membantu menciptakan ekosistem jurnal yang baik. Semua tim yang bekerja di jurnal kami adalah para asisten riset saya dan para mahasiswa BIM tidak ada investor, apalagi dana pemutihan uang dari MBG misalnya, kami nggak ada ya. Ini semua murni dari kolaborasi teman-teman semua yang berharapannya nanti ke depan, kalau sudah benar, kami ingin menyumbangkan tradisi akademik yang baik. Begitu kurang lebih Bapak Ibu. Disclaimer ini penting supaya ekspektasinya tidak terlalu tinggi ya, karena tadi
kalau mengajari burung terbang nanti saya jatuh sendiri gitu ya. Itu barangkali. Mbak Nur barangkali bisa ditampilkan PPT-nya. Seperti biasa PPT saya akan singkat. Mungkin sudah banyak diulas, ya, tapi akan saya ulang singkat dan nanti di bagian ISSF Mbak Nur akan menjelaskan. Sekali lagi ISSF atau jurnal yang kami kelola, 80 jurnal, itu kami tawarkan untuk menjadi luaran hibah Pangmas Bapak Ibu. Gitu ya. Next. Nah, ini flexing sedikit ya. Jadi saya kebetulan cek editor jurnal JSD, Alhamdulillah Q1 di kategori Religious Studies. Kemudian juga founder ISSF, kami memiliki 80 jurnal yang sudah terindeks Sinta 2 sampai Sinta 4. Kita punya tagline Morality Before Knowledge. Jadi kami ingin eh, apa kalau disebut melawan mungkin berlebihan ya, tapi kami ingin membantu bersama-sama menciptakan dunia akademik, climate akademik dalam penulisan ilmiah yang baik gitu ya. Dan kebetulan ini saya selalu banggakan tapi ke para mantan saya ya, bukan ke dunia akademik. Jadi kebetulan dalam 2 tahun terakhir saya masuk tuh personal top scientist. Nah, untuk konteks hari ini, saya juga lupa bahwa saya itu ketua Asosiasi Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat. Jadi asosiasi ini ada hampir sekitar 6 tahun, ya, dan ini menaungi semua jurnal Pengmas Indonesia, hampir semua. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir agak pasif ya, terutama karena saya banyak cicilan, banyak eh, tagihan, jadi nggak sempat ngurusin. Tapi prinsipnya jurnal pengabdian kepada masyarakat yang kami buat itu menaungi hampir seluruh jurnal Pangmas se-Indonesia. Sehingga kita punya listen learn ya. Kita sering ketemu untuk memformulasikan kira-kira jurnal Pangmas yang baik seperti apa. Nah, di kawah inilah kami berkontestasi dan belajar bersama. Next. Nah, ini Bapak Ibu, saya buka pengantar dulu. Apakah kegiatan Pengmas bisa dapat dibuat jurnal gitu ya? Jawabannya dapat. Ini contohnya Bapak Ibu tahun 2020 tahun 2000 Mas itu publish memang di artikel ini juga sebagai luaran hibah riset ya PDUPT, tapi prinsipnya kegiatannya karena berbarengan dengan Pangmas, Listen Learn itulah yang kemudian kami telurkan di jurnal Community Development Oxford. Ini reviewnya luar biasa, 4 kali putaran, hampir setahun prosesnya, dan kita tidak bayar, maka teman-teman tidak bisa akses ya, karena bayarnya ada 3.800 3.800 pound sterling, jadi kita memilih close access. Tapi prinsipnya adalah pengalaman kami 6 tahun yang lalu, kegiatan Pengmas dapat dijadikan artikel ilmiah yang banyak dibaca oleh orang lain, kurang lebih begitu. Next. Nah, sekarang karena agenda hari ini ada 2 kutub ya, outputnya adalah output nulis jurnal internasional. Kalau saya tidak salah, skema hibah Pangmasnya kan ada Q1, Q2 kalau nggak salah ya, Q3 sampai ke Sinta 5 atau Sinta 6, saya lupa lagi. Maka pertanyaannya apakah kegiatan luaran Pangmas bisa dijadikan artikel? Jawabannya menurut saya dapat. Hanya saja kalau Bapak Ibu melihat mayoritas jurnal-jurnal Pengmas di Indonesia, ini saya ulang mayoritas, berarti tidak semua ya, mayoritas jurnal-jurnal hasil Pengmas di Indonesia lebih banyak yang isinya laporan pengabdian masyarakat. Sehingga di internal kami itu masih perdebatan. Celakanya, saya pakai kata celaka ya Bapak Ibu, di pun dalam POPAK itu membedakan artikel akademik riset dengan artikel Pengmas. Bahkan artikel Pengmas itu ada kategori OPAK-nya sendiri atau kategori BKD-nya sendiri. Inilah yang kemudian perdebatan tentang bagaimana bentuk artikel Pengmas seperti sepengetahuan saya sampai hari ini belum selesai. Namun ya, artinya belum selesai itu belum ada kesepakatan ini loh artikel Pengmas yang baik. Kutub yang pertama, kutub yang kami dirikan artikel Pengmas seperti artikel ilmiah, gitu ya. Artikel akademik riset, bukan review riset loh, review artikel lah ya. Sedangkan kutub yang kedua, artikel Pengmas isinya laporan Pengmas. Nah, sekarang 5 tahun yang lalu, kutub yang kedua lebih dominan. Artinya artikel Pengmas isinya kayak laporan Pengmas. Tapi dalam 2 tahun terakhir,
kutub artikel Pengmas sebagai artikel akademik riset itu sekarang udah mulai banyak tuh. Sehingga kalau Bapak Ibu lihat, di Indonesia sudah ada jurnal Pengmas yang terindeks Scopus baru kemarin, sekitar 4 bulan yang lalu, dari lembaga swasta, bukan universitas. Sedangkan jurnal Pengmas di bawah universitas sampai hari ini belum, termasuk jurnal AJCE, ASEAN Journal Community Engagement, belum terindeks Scopus. Artinya, tren bentuk artikel Pengmas menjadi artikel akademik, seperti artikel akademik yang selama ini Bapak Ibu kerjakan, sudah mulai menguat, Bapak Ibu. Nah, lantas apa perbedaannya? Menurut pendapat saya, tidak ada perbedaan antara artikel Pengmas dengan artikel akademik lain. Misalnya, dalam konteks tujuan, dalam konteks fokus, bahkan dalam konteks struktur, ya. Kalau orang sosial humaniora kan struktur IMRAD tidak terlalu dominan ya. Seperti saya filsafat misalnya, tidak banyak jurnal-jurnal yang tidak mengikuti struktur IMRAD. Tapi artikel Pengmas yang jadi artikel akademik riset, itu sekarang trennya sama seperti artikel yang memiliki kelengkapan IMRAD. IMRAD itu Introduction, Method, Result, and Discussion. Gitu ya. Di artikel Pengmas yang sekarang dominan, juga ada sampai novelty-nya gitu ya. Dan juga kadang ada practical implication seperti jurnal manajemen dan sebagainya. Makanya kemudian artikel Pengmas yang Q1 itu tidak sebatas mendokumentasikan kegiatan dan manfaat bagi masyarakat, tapi menceritakan proses sehingga ada lesson learn-nya yang kemudian oleh pihak jurnal itu akan dianggap sebagai kontribusi teoritik. Oh gini Bapak Ibu, kalau pengabdian masyarakat Bapak Ibu membuat tahu higienis, ya semua orang sudah tahu higienis. Tapi kalau misalnya kegiatan Pengmasnya tahu higienis di pegunungan Papua, itu kan pendekatannya berbeda. Ada pendekatan kearifan lokal, misalnya pakai A, pakai B. Nah, itulah jurnal-jurnal internasional yang sekarang punya tren senang dengan hal seperti itu. Bukan ansih laporan kegiatan Pengmas. Next, Bu Bajana, waktu saya berapa lama ya, Mbak? Sampai pukul 11. Oh, Bapak baik. nanti Saya akan setelah itu percepat. Baik. setelah itu daftar Nah, ini tanya nah jawab. ini yang tren 2 tahun terakhir, artikel luaran Pengmas mengikuti struktur IMRAD. Ya, jadi ada title and abstract, ada introduction, ada method, ada result, ada diskusi dan konklusi. Sama seperti, meskipun ada perbedaan-perbedaan teknis, misalnya citasinya ada APA, ada apa terserah, tapi intinya kurang lebih flow-nya seperti ini, yang tren. Minimal kalau kita berkaca pada jurnal Pengmas terbaik di dunia, seperti salah satunya tadi Community Development Journal di Oxford, polanya sudah seperti ini. Next. Nah, ini juga sekali lagi, ini hanya general Bapak Ibu ya, karena saya orangnya tidak punya rumus generik untuk setiap jurnal. Setiap jurnal punya kekhasan masing-masing. Tidak ada yang kemudian mengatakan idealnya sekian ribu kata, tidak ada. Tapi ini kita pakai pendekatan yang umum. Yang umum biasanya panjang naskahnya 6.000 kata. Jadi kalau Bapak Ibu di laporan Pengmasnya to the point, inti-intinya saja, rasanya perlu mengembangkan kalimat-kalimat atau poin-poin tersebut menjadi lebih deskriptif. Sama seperti sama seperti artikel ilmiah lainnya, ya. Nah, kalau dalam konteks saran reviewer ini balik lagi tergantung jurnal tujuan ya. Saya hanya menyiapkan asumsi umumnya saja. Nah, di session berbeda-beda pula. Yang dalam konteks proses minimal ini jurnal kami di IASSF. Jurnal-jurnal kami yang nanti akan dijelaskan Mbak Nur Aini di IASSF minimal 3 bulan. Jadi nggak ada tuh Bapak Ibu nanti misalnya Bapak Ibu harus luaran halapor bulan Desember, kemudian kontak WA saya kirimnya 1 Desember. Bisa nggak LOA dikirim di awal? Jawabannya tidak bisa, itu ya. Baiknya tetap sesuai dengan standar. Jadi kalau Bapak Ibu kegiatannya Desember selesai, logikanya 3 bulan sebelumnya kirim dulu papernya. Supaya apa? Supaya ada proses review. Karena mengikuti proses standar review. Supaya apa? Supaya keterbacaan publik luas karena
kami atau para pengelola jurnal yang benar loh ya, bukan jurnal yang ecek-ecek, bukan jurnal yang tidak benar, itu pasti ketat dengan aturan etika pengelolaan jurnal. Salah satunya proses review yang baik dan benar. Meskipun tadi banyak jurnal-jurnal yang mungkin tidak mengikuti itu. Next, karena nanti akan lebih banyak. Nah, ini eh, saya tadi seperti yang disampaikan, saya split untuk yang jurnal bereputasi internasional. Nanti Mbak Nur Aini akan menjelaskan jurnal yang Sinta, ya. Bapak Ibu, pertama tentu saja cara yang paling enak adalah harus memastikan jurnal Q1-nya masuk di mana, ya. Nah, hanya saja karena secara prinsip tidak semua punya akun Scopus, maka yang dipakai akun Simago. Padahal sebetulnya cara untuk mengetahui kuartilnya itu yang paling benar adalah mengikuti cara Scopus. Nanti saya simulasikan Bapak Ibu ya, termasuk cara mengetahui top tier dan sebagainya. Nah, hanya saja kalau Bapak Ibu bicara dengan kolega di luar kampus yang tidak bisa akses Scopus, maka mayoritas akan memakai Simago. Kenapa? Karena tidak bisa akses Scopus. Ya. Nah, kemudian apakah kegiatan pengemas Bapak Ibu dapat dipublikasikan di jurnal Q1? Tentu saja jawabannya tergantung. Apakah jurnal yang dituju memiliki eh, apa? Memiliki jurnal yang memiliki kategorisasi sesuai dengan jurnal yang dituju, gitu ya. Misalnya, dia deklarasikan, oh, jurnal ini menerima isu tentang community engagement. Itu banyak Bapak Ibu. Ya caranya harus manual. Memang kalau pakai AI juga ada tuh. Kalau ditanya pakai cloud atau pakai game ini, tanya misalnya, carikan jurnal Q1 yang menerima isu tentang community development. Itu keluar. Tapi yang paling bijak adalah cari manual. Hanya saja per hari ini jurnal yang terindeks Scopus totalnya ada 49.000. Kan tidak mungkin Bapak Ibu ya. Jadi itu harus pakai skill tersendiri. Kemudian Bapak Ibu, tadi Prof. Teguh publish di jurnal Forest ya. Itu jurnalnya karena MDPI. Ini ada perdebatan tentang MDPI. Dikti per hari ini tidak menganggap MDPI sebagai jurnal yang dapat diakui. Tapi sebetulnya banyak jurnal MDPI yang proses reviewnya bagus. Meskipun tidak ditutup kemungkinan banyak yang tidak bagus. Hanya saja jurnal itu mahal. Ya, karena jurnal itu rata-rata pakai Kronfrong, mata uang Swiss, sekitar 38 juta ke atas. Jadi kalau Bapak Ibu dengan dana yang mohon maaf pas-pasan, ya, kalau mau publish ke jurnal-jurnal yang berbayar mahal seperti MDPI atau Elsevier Open Access, maka kan harus ditentukan dulu apa kemampuan apakah di cover oleh hibah tersebut atau kemampuan kantong masing-masing gitu ya. Next. Nah, ini cara-cara teknis Bapak Ibu yang yang secara umum sekali lagi kalau saya ditanya tipsnya seperti apa ya tipsnya sabar karena tidak ada cara generik gitu ya. Yang paling penting adalah kalau ada orang menawarkan bahwa paper Bapak Ibu dapat dipublikasikan dengan cara jalur belakang, itu pasti jurnal tidak benar. Karena jurnal tidak benar, nah dulu Prof. Ari udah menjelaskan tuh identifikasi jurnal predator, ya, udah dijelaskan dengan sangat detail. Tapi prinsipnya jurnal yang baik melalui proses yang panjang. Jurnal yang baik melalui proses uncertainty. Jadi ketika ada para pihak yang menawarkan, Anda harus naikin level kewaspadaan. Karena banyak juga Indonesia salah satu negara yang paling banyak terjebak jurnal predator. Paling banyak publikasi di jurnal discontinue karena pakai jalur belakang. Saya berharap luaran kegiatan pengabdian masyarakat yang didanai oleh DPIS dan Patriot ini tidak ada paper-paper yang disubmit atau dipublikasi di jurnal-jurnal yang tidak benar, baik Scopus maupun Sinta. Nah, cara-caranya tentu harus hati-hati dan pelan-pelan, tidak buru-buru dan tidak terbujuk rayu oleh rayuan-rayuan yang datang ke Bapak Ibu melalui email, WA atau pihak ketiga. Jadi kalau misalnya saya datang ke Bu Saras menawarkan Juna X akan cepat Scopus dan Q1, maka itu dipastikan bukan saya. Itu setan yang menyamar menjadi saya, gitu ya. Dan harus ditolak minimal di
diusir lah, karena pasti itu menawarkan sesuatu yang tidak baik. Next. Nah, ini salah satu kesalahan umum ya. Sekali lagi, ini pakai pendekatan generik ya, pendekatan yang sebetulnya saya hindari karena setiap jurnal punya cara dan punya style tersendiri. Tidak ada pendekatan yang sifatnya satiris paribus ya. Contoh Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu submit ke jurnal di Iran ya, ada kalau eh, sekarang Bapak Ibu kalau submit jurnal ke Iran itu quote unquote agak cepat diterima. Kenapa? Karena Iran lagi butuh duit. Iran itu satu paragraf itu bisa berhalaman-halaman. Sedangkan kita itu saya dan generasi angkatan teman-teman lain ya, yang diajarin waktu pakai bukunya J.S. Badudu, Thesaurus Bahasa. Dulu kan kita diajarin bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Indonesia waktu SD, ya, bahwa satu paragraf itu minimal 2 kalimat, betul ya? Satu kalimat ada subjek, predikat, objek, baru keterangan misalnya. Nah, jadi kita biasa tuh, oh satu halaman itu mungkin ada 3 paragraf. Tapi itu kan hanya berlaku di kita. Kalau di Juna-Juna di negara Arab, terutama di Iran, dia 5 halaman 1 paragraf. Maka kemudian tadi penting sekali untuk membaca guideline for author di jurnal tersebut. Maunya seperti apa, gitu ya. Contoh hal yang sepele. Ada satu jurnal namanya Jurnal Development dari Pak Macmillan Pilgrim. Dia abstraknya cuma minta 70 kata. Kalau 70 kata cuma mau ngomong apa? Padahal yang sering kita dengar abstrak yang baik itu sekitar 250 sampai 350. Jadi abstraknya to the point gitu. Temuannya apa sih? Nah, itu diabstrakkan. Jadi setiap jurnal barangkali tidak dapat dikatakan sama gitu ya. Next, Mbak Nur. Nah, ini barangkali teknisnya. Ketika Bapak Ibu sudah memiliki program pengabdian masyarakat, kan begini Bapak Ibu, program itu kan tidak sebatas sosialisasi ya. Bapak Ibu datang, sosialisasi pulang, Kak gitu kan. Biasanya ada proses asesmen. Bahkan sekarang kan DPES minta SROI kan, yang sudah diajarin minggu lalu oleh Mas Yerus. Eh, aktivitas post-test atau pre-test, aktivitas SROI, itu juga dapat dikerjakan. Maka sebetulnya yang paling berat dari luaran Pengmas itu ya luaran jurnal gitu ya. Karena kalau seperti luaran publikasi media, HKI, video itu mah insya Allah teman-teman juara lah. Tapi ketika menulis artikel Pengmas itu butuh waktu. Gimana mengabstraksikan kegiatan, menceritakan kegiatan, mendokumentasikan kegiatan dan sebagainya. Sehingga kalau kami menyarankan bagi teman-teman yang menggunakan pre dan post test itu bisa dijadikan sebagai data primernya. Ada uji statistik, boleh. Tapi bagi teman-teman yang kualitatif murni, seperti saya misalnya filsafat gitu ya, atau teman-teman hukum, itu bisa jadi analisis hukum atau analisis persepsi dari kegiatan Pengmas tersebut. Misalnya gini, ketika sebelum ada sosialisasi, pemahaman masyarakat terhadap isu A seperti apa. Tapi ketika sudah ada sosialisasi, pemahaman yang bersangkutan seperti apa. Nah, cerita itulah yang kemudian menjadi draft artikel pengabdian masyarakat untuk jurnal. Nah, saya menyarankan, Bapak Ibu loh ya, saya menyarankan ketika artikel sudah jadi, sebelum disubmit, ada peer review internal dulu. Apa itu peer review internal? Ajaklah kolega, teman sekantor, teman sekasur, teman seperjuangan, atau anggota Pengmas yang lain untuk membaca dan memberikan masukan terhadap artikel yang sudah kita buat. Kadang kita merasa artikel kita bagus menurut kita, tapi menurut orang lain, aduh gitu misalnya ya. Jadi penting sekali Bapak Ibu pengabdi masyarakat yang sudah punya draft artikel Pengmas untuk sharing.
Nah, inilah yang kemudian nanti kalau Bapak Ibu mau submit ke jurnal kami, apa? Itu supaya comply dengan itu dengan apa? Dengan aim and scoop-nya. Perkara diterimanya itu otoritas jurnal masing-masing. Meskipun saya sebagai founder, saya tidak boleh intervensi karena desentralisasi substansi ada di para pengelola jurnalnya. Makanya tadi Bapak Ibu, saran saya ya, poin nomor 6 yang penting setelah Bapak Ibu membuat draft laporan Pengmas sesuai dengan IMRAD, Introduction Method Research and Discussion, maka lakukanlah proses internal review. Kalau sama tim kita jeruk makan jeruk, maka mintalah sama orang lain. Nah, kalau saya sekarang menawarkan, kirimlah ke kami. Nanti kami baca, minimal kami kasih initial screening. Tidak substansi ya, initial screening itu lebih kepada apakah artikel comply dengan jurnal yang dituju. Nah, yang terakhir, submit kita coba. Ingat Bapak Ibu, proses submit, proses yang uncertainty. Saya punya satu artikel yang sudah 5 tahun, saya tungguin sampai hari ini. Ya, prosesnya panjang. Jadi kalau Bapak Ibu ingin nge-bypass, waduh, katanya motivasi pengemas impactful, prosesnya benar. Kok outputnya dengan cara yang tidak benar, gimana gitu ya. Jadi mending proseslah dengan cara yang baik, ke jurnal yang baik pula. Next. Nah, ini kalau ini teknis Bapak Ibu ya. eh, apa teknis yang seperti tadi disampaikan, gimana cara mencari kira-kira jurnal apa yang pernah mempublikasikan artikel kita di Scopus. Ya, ini bagi teman-teman yang outputnya Q1 sampai Q4 di Scopus, yakin sudah familiar. Karena ketika menembak jurnal itu pasti dia sudah ngitung, oh sudah punya pengalaman gitu ya. Next. Sama juga publisher ya, saya sengaja menampilkan MDPI ke atas dulu. Nah, karena ya tadi meskipun perdebatan, tapi menurut saya banyak jurnal MDPI yang quote on quote bagus juga gitu ya. Hanya saja problemnya biayanya mahal banget ya, hampir 35 juta ke atas kalau dan MDPI jurnal open access. Next. Nah, ini juga sama teknisnya Bapak Ibu seperti yang tadi dicari prosedurnya di artikel title, atau saya mungkin tidak perlu oke. Saya ini aja deh Mbak Nur. Saya coba ini aja praktek dulu deh sebentar ya Bapak Ibu. Ini saya minta share. Apakah admin bisa memberikan saya akses? Nah, misalnya gini Bapak Ibu ya. Jadi caranya kalau kami ya, cara yang paling gampang, apakah pernah ada, jadi cara yang paling gampang menurut saya adalah apakah pernah ada jurnal Scopus yang dengan tema kita. Kita tinggal search aja ya, kita tinggal search, kemudian kita cari di ini misalnya artikel title abstrak, ya udah kita cari deh apa misalnya community engagement development. Misalnya gini ya. Nah, jadi Bapak Ibu, jurnal community development, jud, eh, ada, maaf ini internetnya lagi lambat ya. Nah, ada 540.364 artikel di Scopus yang pakai kata kunci community development. Ya, tinggal dilihat. Kalau ini kan eh, isinya literatur review. Ya, berarti jurnal-jurnal ini ya, jurnal-jurnal ini jurnal-jurnal yang pernah mempublikasikan isu tentang ini, tentang community development. Meskipun tidak semua berdasarkan hasil program pengabdian kepada masyarakat. Jadi memang teman-teman yang basisnya luaran Scopus itu pasti sudah tahu cara mencari jurnal yang sesuai. Mbak Nur, ditampilkan lagi PPT-nya. Oke, nah selanjutnya Bapak Ibu, next. Sama juga dipastikan belajar juga untuk menghindari predatory jurnal. Nah, sekarang predatory jurnal kan sebetulnya de facto sudah tidak ada ya. Predatory jurnal itu tidak diakui oleh Scopus. Scopus hanya mengakui discontinue jurnal. Ya, discontinue jurnal per bulan itu dikeluarkan. Sekarang 2 bulan sekali. Kemarin bulan Juni sudah keluar. Ada
7 artikel, ada 11 jurnal kalau saya tidak salah yang dikeluarkan oleh pihak Scopus. Tapi kalau untuk semua melalui Google, misalnya list predatory jurnal, nah masalahnya tidak ada yang update, ya makanya memang harus hati-hati, terutama ngecek. Sekarang Scopus ketika sudah discontinue, itu otomatis di database Scopusnya ada tulisannya discontinue. Next. Ini tadi yang saya jelaskan agak teknis ya, tapi prinsipnya adalah kalau Bapak Ibu mau cari, di close saya mau buka. Kalau Bapak Ibu mau cari, cara yang paling gampang adalah masuk ke Scopus ya, ini masuk ke Scopus, kemudian di source diklik, ini diklik ya, diklik, ini diklik, ini satu. Ini cara yang paling gampang, diklik ininya. Keluarlah 25 mega. Tapi juga kalau Bapak Ibu mau cara yang kedua, tinggal dicari di Google, tinggal ketik how Scopus work. Bagaimana cara Scopus bekerja? Ini sebentar. Nah, di paling bawah biasanya Bapak Ibu. Nah, ini. Keluarnya sama dengan ini. Keluarnya ya. Saya belum download karena filenya besar, tapi di sini ada tulisannya include discontinued source title. Jadi ketika artikel scope Excel setnya ada khusus yang discontinue. Oke, stop Nur, lanjut ke PPT. Baik, jadi memang teman-teman yang ke Scopus harus hati-hati ya. Prosedurnya rada-rada panjang nih. Dan saya yakin Bapak Ibu semua sudah cukup paham ketika memilih hibah dengan luaran jurnal internasional. Next. Waktu sebentar lagi. Nah, kami menyarankan karena tolong ditanyakan ke DPIS karena saya tidak tahun ini saya tidak award hibah Pengmas. Itu syarat luarannya apa ya? Kalau syarat luaran harus accepted, tarik mundur, ya. Tapi kalau syarat luarannya cuma submitted atau accepted setahun pasca kegiatan, kita masih punya waktu untuk bernapas. Kalau di kontrak Bapak Ibu Desember harus publish, wah ini ngesot nih. Artinya Bapak harus menyelesaikan baru buat artikelnya gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu pola seperti itu dengan sekarang waktu mau Agustus, misalnya terakhir tuh Desember harus publish atau accepted, maka untuk Bapak Ibu admin apakah ada yang bisa mute? Oke. Penting sekali untuk menghitung history jurnal, history dari submit sampai accepted. Dan jurnal-jurnal open access de facto lebih banyak yang cepat accepted-nya, seperti MDPI. Ya. Tapi jurnal-jurnal yang close access sekarang, yang berbayar tapi kita memilih tidak membayar, itu prosesnya lebih panjang dan lebih lama. Maka balik lagi, di anggaran yang dianggarkan Bapak Ibu kira-kira seperti apa skenario-nya? Apakah hibah Bapak Ibu misalnya kalau hibah dikti kan 10% dari total anggaran diterima itu untuk APC. Nah, kalau misalnya dimungkinkan dengan waktu yang mepet harus accepted di bulan saat laporan, maka saya menyarankan pilihlah jurnal-jurnal yang open access karena quote on quote relatif. Saya tidak mengatakan sama ya, tapi relatif. Minimal di jurnal seperti MDPI kalau diterima itu relatif cepat 1-2 bulan. Next. Nah, ini sama juga ya APC-nya. Ya, next. Nah, selanjutnya saya persilakan ke Mbak Nur untuk cerita. Kalau tadi skema pertama jurnal internasional, nah sekarang skema kedua skema luaran Pengmas untuk Sinta. Ya, silakan Mbak Nur. Baik, makasih Bapak. Kalau Pak Herdis tadi bilang grogi, saya lebih grogi sebenarnya ya Bapak Ibu ya, tapi izin untuk sharing sedikit terkait jurnal nasional. Namun di sini sebenarnya panitia sempat menghubungi saya, Mbak, bisa nggak kita diberikan tips untuk memilih jurnal? Kebetulan kami sendiri selain mengelola JSSD juga mengelola beberapa jurnal yang sudah disebutkan oleh Pak Herdis tadi dan sudah terindeks Sinta. Jadi saya kepikiran mungkin bisa sekalian untuk memperkenalkan jurnal kami seperti itu. Jadi Bapak Ibu di IISSF atau Institute for Advanced Science, Social and Sustainable Future, alhamdulillah
alhamdulillah dalam 4 tahun ini kita sudah menjangkau sekitar 1.600 klien Bapak Ibu. Dan ini data data April 2026. Jadi per Juli tentunya jauh lebih baik karena kita juga skemanya impress ya Bapak Ibu ya. Kemudian 1.600 klien ini bukan hanya dari Indonesia saja, tapi kami sudah berhasil menjangkau sekitar 21 negara per April 2026. Jadi Bapak Ibu, jurnal kami alhamdulillah sudah 23 yang terindeks Sinta dan Iya, tahunya malah sana lagi kan lagi perbaikan pasti. maaf, mungkin oke. Dan saya yakin topik pengabdian Bapak Ibu juga beragam di sini. Oleh karena itu kami mengelompokkan 23 jurnal ini dalam beberapa tema. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki eh, Pengmas terkait lingkungan dan sains terapan, kami memiliki setidaknya 4 jurnal. Kemudian di SDG ada 3 jurnal, di hukum pun ada 2 jurnal. Kemudian di kesehatan dan keselamatan kerja ada 2 jurnal, tapi meskipun ini pengelompokan secara umum ya Bapak Ibu ya, tapi misalnya pun ada yang fokusnya ke hukum, tapi hukumnya tentang lingkungan itu tetap bisa masuk juga ke dalam tema lingkungan. Jadi tidak kaku sifatnya yang ini. Dan yang perlu disiapkan apabila Bapak Ibu ingin mengirimkan jurnalnya Bapak Ibu kepada kami itu pastinya cover letter. Dan karena kami ingin melawan praktik-praktik yang kurang baik dalam dunia perjurnalan, oleh karena itu tentunya kami meminta reviewer saran dari author sendiri, dan kalau bisa diberikan 3 atau 2 atau 1 juga tidak apa-apa, tapi sebaiknya diberikan 3 karena artikel yang baik seharusnya adalah artikel yang banyak pula diulas ya Bapak Ibu sebelum kemudian dipublikasikan. Nah, terkadang yang saya temukan juga di artikel-artikel Pengmas itu biasanya ada foto-foto. Nah, ini yang sepertinya perlu juga di-highlight ya Bapak Ibu. Terkadang ada foto-foto yang muka atau foto-foto karena sangat mengutamakan etika. Oleh karena itu, kita pasti akan meminta statement and confirmation of photo copyright. Dan selain itu kita juga akan meminta persetujuan setiap penulis dalam bentuk dengan menandatangani di cover letter juga. Mungkin itu saja Bapak Ibu dari saya. Singkat saja sebenarnya untuk teknis penulisan di Sinta pun sebenarnya sudah dijelaskan oleh Pak Haris secara tidak langsung tadi, karena Sinta dan sempat juga ditanyakan oleh panitia sebenarnya, apakah bisa membedakan materi antara penulisan Sinta dan Scopus? Menurut saya ini sebenarnya agak bagaimana begitu, karena seharusnya penulisan di Sinta maupun di Scopus itu tetap sama karena sifatnya penulisan artikel ilmiah. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin lebih lanjut kita bisa diskusikan, dan tentu saya menunggu kalau misalnya ada Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang jurnal-jurnal kami. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu atas penyampaian materinya. Mungkin kepada Prof. Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa, kami buka untuk sesi tanya jawabnya. Dipersilahkan jika ingin bertanya, bisa melalui kolom chat ataupun raise hand. Baik, sekali lagi untuk Prof. Ya, silakan Ibu Ratna.
Baik, terima kasih Mbak Jana. Pertanyaan saya tujukan ke Pak Hergis ya Pak. Jadi begini Pak, saya itu Pengmasnya adalah rencananya mengatakan kepada ibu-ibu di daerah Kedungwaringin itu untuk membuat satu minuman yang minuman apa fungsional lah gitu ya. Nah, jadi rencananya ya selain mengajarkan kepada ibu-ibu, kami juga akan menganalisis nanti secara secara apa ya untuk gizi, secara mikrobiologi. Nah itu nanti apakah hasil analisisnya itu nanti bisa kami masukkan ke jurnal yang jurnalnya memang jurnal Pengmas atau kami ya submitnya ke jurnal yang seperti biasa saja gitu Pak, bukan jurnal Pengmas gitu, Pak. Baik, Bu Ratna, terima kasih. Bu Ratna dari Fakultas Teknik ya, Bu ya? Dari ini Pak. Kami Pak ya. Oh, baik, Iya. maaf, saya keliru. Menurut pendapat saya, Bu, pertama sebetulnya tidak ada jurnal yang mengklaim sebagai tidak ada kategorisasi jurnal Pengmas sama non Pengmas. Itu dulu, Bu, ya. Iya. Hanya di Indonesia saja yang kemudian ada jurnal Pengmas sampai kami buat asosiasi jurnal pengabdian kepada masyarakat. Oh Nah, iya. kalau saya boleh tahu, Ibu outputnya yang Scopus atau yang Sinta, Bu? Di proposal saya sih menjanjikan yang Sinta Pak, Sinta Sinta. antara 2 atau 3 gitu Pak. Baik. Kalau boleh saya berpendapat ya, Bu, Ya. menurut saya, Ibu tidak harus publikasi di jurnal yang kemudian di Sinta tersebut mengklaim jurnal Pengmas. Ibu Oke. boleh mensubmit jurnal apa saja selama itu jurnal Sinta 2 atau Sinta 3. Hanya saja idealnya artikel yang ada di paper Ibu tidak sebatas cerita kandungan hasil tidak sebatas cerita hasil analisis uji labnya. Oh iya, Ya. Pak. Ya. Tapi Ya itu sebenarnya sebagai tambahan betul. gitu Pak. Tapi proses kegiatan, proses quote on quote perubahan sosial, proses pra dan pasca yang kemudian dengan hasil uji laboratorium itu si manisan yang awalnya, mohon maaf contoh ya Bu, ini saya ngarang, Iya. terkontaminasi bakteri, tapi dengan proses yang lebih baik, hasil laboratorium dibuktikan justru tidak ada lagi kontaminasi bakteri tersebut. Nah, proses itulah yang Oke. sebetulnya menarik gitu loh. Iya, Sehingga iya, orang Pak. yang baca akan, oh dulu kalau nginjek-nginjek tempe, biji kedelai pakai kaki. Ya. Sekarang kakinya pakai alas. Nah, ternyata ada hasil uji laboratorium, ada penurunan bakteri yang mungkin disebabkan oleh kaki yang tidak higienis. Proses itulah yang diceritakan. Itu pendapat saya. Yang kedua, dapat juga berupa proses kegiatannya, Bu, sehingga kemudian Iya. masyarakat berubah menjadi lebih baik. Misalnya, tadi awalnya nggak pada cuci tangan ketika membuat air, ya. Sekarang cuci tangan ketika membuat ramuan. Awalnya si air, buah-buahan hanya dicuci biasa, ternyata hasil dari yang ibu treatment di lapangan harus dicuci di air mengalir. Nah, proses itulah yang sebetulnya menarik. Oke. Sehingga orang yang baca itu dapat listen learn. Oh, gini ya. Nah, inilah yang sebetulnya sampai hari ini tipologi jurnal Pengmas yang ideal belum ada, Bu. Nah, barangkali artikel Bu Dr. Ratna ini bisa mengarahkan ke sana. Sehingga yang Ibu tulis bukan hanya sebatas cerita programnya, tapi bagaimana keberhasilan dan proses learning proses dan social change-nya itu yang kemudian bisa disampaikan. Itu menurut pendapat saya, Bu. Demikian, Bu Ratna. Ya, paham Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih banyak Ibu Ratna. Mungkin Prof, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Ada pertanyaan kembali? Boleh silahkan untuk on mic dan raise hand. Oke, ada pertanyaan dari Kalvian. Selamat pagi Pak Herdis. Izin bertanya apabila terdapat kegiatan pengabdian masyarakat atau community engagement yang telah dilaksanakan selama sekitar 3-5 tahun yang lalu atau bahkan lebih, namun hingga saat ini belum sempat dipublikasikan dan luaran yang dihasilkan hanya berupa laporan luaran atau policy brief, apakah kegiatan tersebut masih memungkinkan untuk disusun dan dipublikasi
menjadi artikel ilmiah. Apabila masih memungkinkan, apakah ada hal-hal yang perlu diperhatikan agar naskah tersebut tetap memiliki nilai ilmiah dan layak dipublikasi? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Alfian. Jawaban menurut saya jawabannya sangat mungkin. Tapi karena programnya sudah 3 tahun yang lalu, barangkali perlu diupdate. Pertama, idealnya update kondisi lapangan. Idealnya loh ya. Bisa jadi di hasil laporan Kak Alfian 3-4 tahun yang lalu, masyarakat sudah berubah karena sekarang sudah pakai eh, cuci tangan. Ternyata pas Kak Alfian ke sana, udah kembali ke setelan pabrik, jorok lagi. Nah itu kan agak agak serem nih kalau itu dipublikasikan gitu ya. Yang kedua, secara teknis tentu saja laporan tersebut diupdate kalau untuk ke jurnal. Misalnya diupdate referensinya yang awalnya terbaru 5 tahun sebelumnya pada tahun 2023. Berarti sekarang kalau 2026 5 tahun sebelum 5 artikel 5 tahun terbaru ya hitung mundurnya dari 2006. Jadi tentu saja menurut pendapat saya ini sangat layak untuk dipublikasikan dengan catatan ada update, idealnya update kondisi lapangan terkini, idealnya loh ya. Kalaupun tidak ada, karena kenapa? Karena kalau tidak ada agak riskan. Takutnya situasi di lapangan sudah berubah karena sudah 3 tahun yang lalu. Setidaknya ada konfirmasi lah, by telepon misalnya. Kak Alfian telepon masyarakat di lokasi, kira-kira ada gimana sekarang? Oh sekarang dengan program Kak Alfian dulu kami udah berubah. Ah, itu bisa jadi justifikasi untuk menyampaikan novelty atau keterbaruan dari artikel tersebut. Yang kedua tadi secara teknis, ya diupdate referensinya. Kalau perlu ada data sekunder yang bisa melengkapi terbaru, itu rasanya akan lebih layak untuk dipublikasikan. Barangkali nanti Kak Alfian bisa kontak kami yang melalui teman-teman DPIS, nanti saya coba baca deh artikelnya. Setidaknya kalau mau disubmit ke jurnal yang lain silahkan, tapi kalau mau disubmit ke jurnal-jurnal kami, nanti kami baca potensi visibilitas diterima tidaknya. Demikian Kak Alfian dan Kak Jana, terima kasih. Siap, terima kasih banyak. Kak Alfian, apakah sudah menjawab? Baik, mungkin di sini selanjutnya ada Ibu Nurul Isnaini. Ya. Dipersilakan Ibu. Terima kasih Mbak Jana. Sebelumnya izin pada Pak Herdis dan teman-teman semua, ini saya tidak bisa on cam ya. Tapi dari tadi saya menyimak karena ini isunya penting sekali. Dan tentu saja karena pembicaranya Pak Herdis ya yang sangat pengalaman nih suhu di perjudalan. Terima kasih banyak sebelumnya Pak Erdis untuk paparannya yang mencerahkan. Pertanyaan saya terkait tadi ya, mungkin masih nyambung ya dengan penjelasan yang sebelumnya. Jadi kalau kegiatan, jadi pertanyaan gini, seandainya kegiatan Pengmasnya ini adalah kegiatan yang pertama ya, sementara outcome-nya dituntut untuk publikasi. Lalu bagaimana kita bisa meng-highlight ya poin tentang adanya perubahan kondisi atau perubahan sosial ya, atau positive changes ya yang memang kita harapkan setelah kita melakukan intervensi dengan program PEMAS itu ada. Tapi biasanya kan di tahap awal ya istilahnya nggak banyak ya yang bisa kita lakukan, apalagi kalau dananya terbatas. Jadi kira-kira deskripsi semacam apa yang bisa dianggap penting ya, bisa dianggap menjual atau bisa menjadi lesson learned ya untuk bisa di-acknowledge ya di dalam publikasi jurnal Pengmas ini gitu. Pada umumnya Pengmas pada umumnya atau yang dikelola Mas Herdis. Nah, apa namanya yang kedua juga mungkin pertanyaannya, apakah ada kecenderungan pengelola jurnal pengelola jurnal Pengmas itu mengapresiasi pendekatan tertentu. Misalnya, oh kalau pendekatan kualitatif akan lebih baik nih kalau program Pengmas karena dia akan lebih deep ya, lebih eksploratif dan lebih detail begitu. Sementara kalau ada pendekatan kuantitatif itu mungkin lebih lebih merupakan general view gitu ya.
general ya general information. Nah, atau maksudnya tidak menyentuh the real situation ya di empirical conditionnya. Nah, saya mohon ini mungkin pencerahan lebih jauh dari Pak Herdis ini tentang seperti apa ini substansi jurnal Pengmas yang yang saya kira terutama untuk para pemula programnya juga gitu. Kira-kira itu Ya. aja, Pak Herdis. Terima kasih. Terima kasih Bu Nurul, bestie saya. Pertama, pertanyaannya berat banget ya sebetulnya. Karena idealnya kalau kita mau jujur nih, idealnya artikel Pengmas itu dibuat pasca kegiatan Pengmas yang sudah selesai, termasuk monitoring dan pengukurannya. Karena Oke. SROI itu, saya mohon maaf ya, kan kita boleh berbeda pendapat dan sudah pasti beda pendapatan dan Bu Nurul ya. Kalau Iya, SROI iya, itu kan sesuatu yang dikuantifikasi, tapi betul. apakah ada impact sama dampaknya? Nanti dulu. Kadang Mhm. kadang impact dampak dari Pengmas itu tidak bulan Desember, dapatnya malah 1 tahun 2 tahun pasca kegiatan. Iya. Ya. Kayak misalnya kami punya program Pengmas yang jadi juara di Jawa Barat di Hulu Cakrabuana, itu Mhm. Pengmas kami 2018 sampai sekarang udah masih jalan. Hmm. Masyarakat menjaga hulu Sungai Citanduy dengan menanam Ya. pohon, dan saya kalau ke sana kayak Sultan Bu Nurul. Oh, Hmm. yang mereka ngasih semua, yang nggak ngasih tuh anak gadisnya aja yang nggak dikasihkan. Jadi semua dikasihkan ke saya, Bisa makanan aja, ini ya. gitu ya. Nah, tapi Oke. prosesnya panjang banget tuh, Mhm. bertahun-tahun tuh untuk Iya, merubah iya, pola iya. masyarakat mau menjaga hulu sungai, tidak menanam, tidak membuang sampah dan sebagainya. Nah, karena ini ada tuntutan publikasi, kalau Mhm. saya ada dua pendekatan. Mhm. Pendekatan pertama, kalau sebatas publikasi, maka kita bisa mempublikasikan apapun terkait dengan tema tersebut. Ya. Tapi kalau yang ideal, yang kedua, harusnya kita cerita program Pengmasnya. Maka menjawab pertanyaan kedua, idealnya Pengmas itu action reset, ya, atau partisipasi Bisa action riset. reset. Kalau Bapak Ibu ngecek di Scopus atau ngecek di Google Scholar, PAR atau AR itu pasti banyak. Dan, Iya. dan itulah yang sebenarnya kita tulis. Sehingga saran saya, yang pertama, karena kita dikejar luaran, kan Mhm. nanti DPIS kalau ngejar luaran kayak ngejar kredit, kayak setan kredit tuh Bu, dikejar-kejar Nah, tuh ya. Bu Yayas tuh. Ya, udah mana luarannya, mana fotonya, mana kwitansinya, harus di-scan. Menurut saya, kita pakai pendekatan agak tricky. Yang pertama, Ah. kita publikasi aja paper yang cerita tentang program Pengmasnya, Mhm. meskipun kita tidak bisa menjustifikasi hasilnya, karena de facto agak sulit. Yang kedua, karena kita sudah punya data dan kita sudah punya misalnya monitoring pasca kegiatan Pengmas, kita bisa propose artikel selanjutnya yang Mhm. ideal dengan program Pengmas kita. Hanya saja tidak dibatasi oleh waktu. Problemnya kan waktu sekarang itu. Iya. Di kontrak Mbak Nurul, waktu publishnya kapan? Ya kalau waktu publishnya berbarengan dengan waktu laporan Wah. akhir, Iya. rasanya seperti si botak berambut panjang tuh nggak mungkin Bu, ya. Maka Hmm. yang dipublikasikan pasti paper yang ala-ala tuh, cerita-cerita Hmm. di luar itu. Nah, ini konsekuensi logis dari ideal program dengan lesson learn cerita program. Nah, silakan posisi Bu Nurul mana. Kalau saya, karena Mhm. diajarin simple, ya sudah deh, untuk mengejar luaran kita cerita programnya aja, kita cerita progresnya aja, kita cerita Mhm. proses kegiatannya. Tapi kalau Mhm. ini cerita social change, perubahan Mhm. sosial dan sebagainya, yang mungkin hanya bisa dilihat 1 tahun pakai kegiatan, Mhm. artikel itu tetap dibuat. Jadi semangat ibu tetap menyala, jangan mentang-mentang sudah publish untuk luaran ngejar deadline, Mhm. si artikel pasca kegiatan atau monitoring itu tidak dapat dilanjutkan jadi artikel serius. Itu yang pertama. Mhm. Yang kedua, bisa jadi Bu Nurul itu karena bukan dipaksa, karena dikontrak harus ada SROI, ya itu SROI-nya aja yang dijadikan artikel jurnal. Mhm. Jadi gitu. Namun kalau pendapat saya nih, Bu Nurul, Mhm. Pengmas itu social sciences pendekatannya, menurut Mhm. saya. Jadi lebih kepada bahwa tadi Bu Retno membuat ramuan, bahwa Mhm. Bu Ek membuat model alat, atau seperti Kustur membuat inkubator bayi.
Tapi yang diceritakan kan tidak sebatas membuat inkubatornya, tapi proses bagaimana orang mau terlibat, mau engage, mau jadi relawan, mau mengantarkan. Itulah yang menurut saya sejatinya Pengmas itu agak happy di wilayah social sciences, yang agak kuat di wilayah deep-nya, di wilayah kualitatif. Bukan berarti kemudian tidak bisa dikuantifikasi, bukan. Tapi maksud saya justru yang ditembak itu kan perubahan sosialnya. Contoh, Pengmas, Bu Saras misalnya ya. Bu Saras dulu kan membuat gedung Sangyang Dedari gitu ya, bangunan Sangyang Dedari, tempat pelestarian Sangyang Dedari. Mungkin kegiatan Pengmas yang awal itu membuat gedungnya dengan desain kearifan lokal di Bali dan isinya eh, isunya memorama atau gambar-gambar, foto-foto dia semua kelengkapan tentang Sangyang Dedari. Tapi ketika pasca kegiatan, mungkin Bu Saras itu akan cerita bagaimana masyarakat di sana menjaga dan melestarikan gedung pasca kegiatan Pengmas tersebut. Itu yang menarik menurut saya, Bu Nurul. Ya, ya. Baik, Pak Herdis, terima kasih ya untuk penjelasan ini inputnya penting buat tim kami. Mungkin sementara itu dulu buat yang lain ada yang ingin berpendapat juga. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Nurul. Selanjutnya ada dari Ibu Yudistiastuti. Silakan Ibu. Sih, Pak Herdis, semangat menyalanya menular sampai ke sini gitu. Dan ini terus terang pengalaman saya menjadi sebagai apa ya, sebagai tim kan publikasi memang terang tahun terakhir gitu ya. Nah, kami ini di departemen gizi suka wondering juga gitu Pak. Ini nih tadi Pak Herdi sudah nyampein semangat publikasi itu tentunya semangat publiknya. Nggak perlu dibagi antara riset atau pengmas ya. Tapi the fact bahwa jurnalnya juga ada semacam dikotomi seperti itu, kita jadi wonder urusan lolos etik Pak Herdis. Ya, ya, ya. Sebetulnya eh, itu mengurus lolos etik juga butuh waktu ya. Ya, Paling ya. cepat kalau beruntung sebulan gitu. Sementara ini udah bulan begini gitu. Jadi ada saran tips yang tidak menyalahi aturan tapi juga masih sesuai dengan timeline gitu nggak Pak Herdis? Terima Baik, kasih banyak. Ibu Judi, terima kasih ya. Kaji etik ini sebetulnya kalau dulu dimonopoli oleh teman-teman Kesmas, rumpun ilmu kesehatan, sebetulnya de facto teman-teman Soshum juga sudah mulai kaji etik nih ya. Saya termasuk 2003 itu dapat pelatihan dari Pak Trisno yang dari kaji etik Indonesia itu di APEM. Kalau saya tidak salah malah psikologi sudah ada kaji etik sudah lama. Departemen Kesejahteraan Sosial, PISIP juga ada, bahkan SPPB, Ilmu Lingkungan, SKSG sudah ada kaji etiknya. Artinya kaji etik sekarang bukan sebatas kebutuhan untuk publikasi, tapi kebutuhan untuk memastikan risetnya berjalan dengan baik. Begitu ya kurang lebih ya Bu. Nah, kalau saya ditanya, apakah kaji etik wajib untuk Pengmas? Menurut saya justru wajib. Menurut saya. Sekali lagi kan kita boleh beda pendapat ya Bu ya. Kenapa? Karena yang dilibatkan ya objeknya adalah manusia. Gitu lah. Ya, objeknya manusia. Yang khawatirnya jika tidak ada kaji etik, pasca Pengmas, apalagi untuk kalangan rentan, anak kecil, kalangan marginal, justru dengan Pengmas kita membuka kotak Pandora gitu ya. Misalnya Pengmas kita di suku anak dalam, si investor tahu di suku anak dalam ada kandungan nikel misalnya, habislah gara-gara Pengmas kita yang dipublikasikan. Begitu kurang lebih ya Bu ya. Nah tentu saja kita harus pisahkan antara dua kondisi ideal sama tidak ideal. Menurut saya idealnya harus ada kaji etik idealnya ya. Tapi selama memang tidak diwajibkan di kontrak, saya kira itu menjadi otoritas ketua peneliti masing-masing. Itu yang pertama. Jika memilih kaji etik, maka saran saya, Ibu kan sudah punya listnya. Ya, kaji etik yang lama itu di mana sih? Kaji etik yang terstandar internasional kan cuma beberapa, UPN Jakarta, FKUI, ya kemudian Unpad, Unair, yang sudah rekognisi internasional. Tapi banyak kok kaji etik yang cepat, Bu. Yang cuma 2 minggu, Ibu japri saya, Wani Piro gitu ya. Ada yang cuma 2 bulan, 2 minggu, 200.000. Tapi begini, kedalaman kaji etik dan kecepatan memutuskan keluar nomor surat kaji etik, itu kan jadi masalah sebenarnya.
tidak semua kaji etik yang berjalan dengan baik. Kaji etik di tempat X, saya tidak sebut, itu ruwet. Kita harus presentasi. Padahal di dunia kaji etik itu presentasi kalau ada dispute di antara reviewer kaji etik gitu ya Bu ya. Tapi ada kok kaji etik yang kita harus presentasi, dibantai kita jadinya itu. Ya udah lama keluar duit harus 10% dan sebagainya. Nah, sebetulnya kalau Ibu mau pakai jejaring Ibu yang sudah familiar dengan itu, banyak kok tempat-tempat yang mau kaji etik cuma hitungan 2 minggu. Ya tadi Bu, japri saya tinggal wani piro, nanti saya kasih listnya gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan papernya. Nah, kami Juna JSD yang Q1 LC Scopus dan Juna ISSF, kaji etik itu tidak mandatori, tapi kami cantumkan. Artinya akan lebih baik karena kaji etik tidak berlaku sama kecuali negara ini mewajibkan kaji etik. Contohnya di Australia, studi literatur aja kaji etik sekarang. Studi sastra, kajian teks harus kaji etik. Nah, karena kita belum ada keputusan yang mengikat, maka tadi Ibu kembali ke Ibu juga. Pertama, di kontrak riset, kontrak pengmas Ibu ada kewajiban kaji etik nggak? Kalau tidak ada, berarti kan tutup mata nih. Ya udahlah, tutup mata itu bisa berarti Ibu kerjakan atau Ibu tidak kerjakan. Kalau Ibu kerjakan, ada dua. Ibu kerjakan paralel menunggu dan pengmas jalan, menunggu hasil kaji etiknya. Karena ini program kan. Kalau program menunggu kaji etik selesai, kapan beresnya? Apalagi tempat Ibu kan kaji etiknya gitu ya. Kadang ya saya mohon maaf di tempat lain. Bukan di FKM UI. FKM UI ya, Universitas Wakanda Indonesia. Lama itu. 1 bulan, 2 bulan gitu ya. Beda-beda vibes-nya. Ibu fokusnya kepada luaran, ya lihat dulu mandatori enggak. Ini Bu, cari mati namanya. Sekarang Juna MDPI aja wajib kaji etik kok. Ya, kalau tidak kaji etik kita harus declare. Kenapa tidak kaji etik? Ada waiver kah? Juna Elsevier sekarang social science manajemen sekarang mostly kaji etik semua yang Q1 top tier itu. Makanya tadi balik lagi, misalnya Ibu luarannya Sinta 2, ya cek aja Sinta 2 yang Ibu tuju seperti Juna kami ICC. Nama Junanya di ICC Bu. Juna kami yang Sinta 2 tuh interaksi, community engagement, dan lingkungan sosial. Itu kan Juna Pengmas sebetulnya. Ibu boleh ke tempat kami gitu ya. Eh, di guardian for authornya ada mandatory kaji etik nggak? Kalau tidak ada ya silakan diproses. Tapi kalau ada ya Ibu cari tempat lain sambil menunggu kaji etik itu. Saya kira demikian Bu Yudi. Terima kasih banyak Pak Herdis, sangat membantu untuk mengambil keputusan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Senang-Senang Bapak. Izin di sini ada pertanyaan lagi dari Bapak Yohanes Cahyo. Selamat siang, izin bertanya Bapak, apakah nanti pada saat mulai penulisan jurnal diberikan buku pedoman untuk menulis karena penulisan di setiap jurnal setiap kampus berbeda. Terima kasih. Menurut pendapat saya, jawaban dari pertanyaan tersebut Kak Yohanes, menurut saya balik lagi tergantung jurnal tujuannya. Di Indonesia sekarang jurnal Sinta itu udah di atas 20.000. 20.000 tuh punya style, punya perbedaan-perbedaannya. Nah, di jurnal kami, sebentar saya tunjukkan ya, satu aja. Sebentar, boleh saya screen share ya. Ini contoh jurnal kami. Nah, ini yang di bawah pribadi. Ini misalnya ya, ini kan jurnal Sinta 2 nih Bu Judi nih. Namanya aja Interaction, Community Engagement, and Social Environment. Community Engagement kan jurnal Pengmas ya. Nah, kita cek nih. Nah, karena jurnal kami yang 80, template-nya sama. Anda mau submit ke jurnal apapun, template-nya sama. Kenapa? Karena yang ngerjainnya orang yang sama. Jadi kami itu hemat energi. Kan kalau di tempat Ibu di FKM kan jurnal Kesmas template-nya gini, jurnal itu template. Kalau kami enggak. Nah, Kak Yohanes, Anda tinggal baca aja author guideline-nya. Author guideline-nya seperti apa? Ya, misalnya, kalau original riset artikel harus 6.000 sampai 7.000 kata. Berarti Kak Yohanes dan tim harus buat artikel total katanya 6.000 sampai 700.000. Gimana isinya dalamnya? Ya ini ada introduction, method, discussion, and konklusi. Gitu ya. Seperti ini kurang lebih. Silakan dibaca, dipelajari, dan nanti bisa dicoba untuk disubmit. Artinya tidak ada satu panduan yang sama. Silahkan mengikuti panduan dari jurnal masing-masing yang dituju. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Bapak. Ya,
Izin, Prof. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ada yang mau bertanya kembali? Eh, izin dong Mbak Jana, saya tanya lagi. Boleh dipersilahkan, Ibu. Ya Pak Herdi, punten, mau tanya lagi. Eh, kalau ininya apa nature dari kegiatan Pekmasnya ditujukan untuk advokasi kebijakan, ya, dengan harapan kan kita tahu nih sudah ada masalahnya, kita sudah tahu, dan kalaupun kita riset kita hanya untuk mengkonfirmasi apa asumsi-asumsi yang kita sudah bangun dari hasil riset berdasarkan data sekunder begitu ya. Kalau kita turun lapangan ke situ, nah dan misalnya kita hipotesis kita bahwa problemnya ada di tata kelola gitu ya, di tata kelola dari persoalan tersebut. Nah, ini pertanyaannya, apakah ketika orientasi dari penulisan jurnal ini memang ingin orientasi dari kegiatan Pengmas kita memang ingin menggali dan kemudian menghasilkan satu rekomendasi kebijakan atas persoalan tata kelola yang sudah bisa kita konfirmasi berdasarkan turun lapangan gitu ya. Nah, apakah di dalam penulisan jurnal itu yang kita tampilkan prosesnya atau maksud saya hasil risetnya atau proses kegiatannya atau dua-duanya, atau maksud saya apakah ada perbedaan antara Pengmas yang berorientasi pada perubahan sosial dengan Pengmas yang ditujukan untuk advokasi kebijakan, untuk advokasi reformasi kebijakan. Jadi harapannya ada kebijakan yang berubah untuk menjawab persoalan-persoalan sosial yang nyata-nyata ada di tengah masyarakat itu. Iya, baik. Aduh, pertanyaannya berat mulu, Bu Nur. Terima kasih. Bu Nur kasih pertanyaan gampang, nama siapa, alamat di mana gitu loh ya. Wah, ini kan suhu nih yang saya tanya. Kalau kita bicara yang Makasih. ideal, kalau menurut saya nih pendapat saya, kalau kita bicara yang ideal, tentu saja Iya. proses kegiatan Pengmas dan proses perubahan sosialnya itulah yang ditampilkan di artikel Pengmas. Kalau kita Iya. bicara ideal. Namun, ya, proses yang ideal itu kan tidak selalu dapat kita wujudkan. Betul. Terutama constraint-nya pertama constraint waktu. Yang kedua Betul. constraint jurnal. Maka Iya. pendekatannya adalah menurut saya Ibu tidak harus memaksakan diri untuk menceritakan proses tersebut dan menceritakan lesson learn dari kegiatan tersebut jika memang belum mendapatkan hasil dengan proses advokasi kebijakan, kemudian desa X berubah menjadi punya misalnya ya tidak ada lagi pencurian, misal gitu ya Bu ya. Juga kan kadang cuma sosialisasi doang. Iya. Saya Betul. kemarin ke Kuala Lumpur sama ke Kedah, nggak ada saya proses harus monitoring waktunya
dibatasi Mhm. oleh waktu, administrasi, harus ada surat Mhm. izin dari Setnek. Gimana saya mau ngecek apakah program saya berhasil? Kayak kemarin Mhm. kami mengadakan program Pengmas di KL, di Kuala Lumpur. Saya bekerja sama dengan PCIM, Pengurus Cabang Istimewa Muhammadiyah. Kami Mhm. mengajarkan gimana cara membuat sampah sederhana bagi ibu-ibu TKW. Mhm. Sederhana ya. Tapi masyarakat sana senang kok. Oh, oh katanya baru sekarang ada program gini. Tiba-tiba kegiatan kami sebulan yang lalu, sekarang saya di WA. Pak, saya sudah bisa berhasil menumbuhkan pakai komposter nih. Jadi sampah dia di rumah susunya itu nggak dibuang ke TPS, tapi dibuang tapi jadi composting. Oh, saya sudah buat Bipori. Kayak gitu, tapi kan waktu sudah habis. Mhm. Sudah Iya, iya. sudah close. Saya mau cerita apa lagi? Cerita cerita makan nasi lemak di sana. Tidak. Makanya tadi ideanya waktu menulis artikel Pengmas yang ideal itu tarik mundur dengan proses monitoring yang agak panjang tuh Bu. Dan kita bisa bisa Iya. buktikan. Saya harus ke lapangan lagi, saya harus ngecek ya 50 warga yang kemarin ikut di KL misalnya atau 50 anak yang kemarin ikut di KL ada nggak perubahan sikap perilakunya? Dan tidak mungkin lah kalau cuma 1 jam 2 jam sosialisasi dia berubah kayak itu kurang lebih Bu Nurul. Iya, terima kasih banyak, Kang Herdis. Baik, terima kasih banyak Ibu Nurul. Mungkin Ya, selanjutnya sama-sama. boleh Pak Kris, dipersilahkan. Oh, maaf. Terima kasih waktunya Mbak Jana. Salam hormat Pak Erdis. Pertama izin saya bertanya, ini jadi saya itu kebetulan sebenarnya sedang menyiapkan untuk selain program apa mensukseskan ekspedisi Patriot, kita sebenarnya lagi lanjut untuk S3. Nah, kami berharap sekali melangkah dayung 230 terlampaui gitu ya. Cuman kelemahan kami karena kami tidak berpengalaman nulis artikel, apalagi jurnal, yang basisnya kerja-kerja kita yang sudah kita lakukan gitu. Tadi saya sudah menyimak paparan sebelumnya gitu. Nah, eh, ada beberapa pilihan sebenarnya, tapi kalau di Papua Selatan itu kan problem lagi baru karena kebetulan kami program yang dirintis dengan sangat baik di Papua Selatan itu yang kemudian sebenarnya bisa dievaluasi secara pelan-pelan itu justru belum bisa dilakukan karena kami dipindah ke Papua Barat. Nah, bagaimana kemudian strategi, eh, apakah mungkin gitu ya hasil-hasil kerja kita itu bagian dari tugas kita menyelesaikan studi S3 untuk penyusunan disertasi. Kira-kira bagaimana triknya untuk kemudian menerapkan dua hal tersebut. Gitu. Terima kasih. Baik Pak, ini isunya adalah Pak Kristianto banyak melakukan kegiatan Pengmas. Kemudian ini juga bagian dari disertasi S3-nya. Gitu kurang lebih Pak ya? Atau Ya, pengennya begitu Bapak. ya, Biar ya pengennya seperti itu, biar apakah hemat, mungkin? efektif dan Ya, efisien. kalau pertanyaan apakah mungkin? Ya, Mungkin saja ya, Pak. Tapi kan begini, kalau proses Bapak S3 itu kan ada proses ujian proposal dulu gitu ya. Ada proses asesmen dan ya. sebagainya. Logikanya kegiatan pengas Bapak atau kegiatan penelitian disertasi Bapak baru dapat dilakukan ketika Bapak sudah ujian proposal dan sudah turun ke lapangan. Sehingga ini logika berpikirnya Pak ya. Kalau Bapak ingin Ya, mempublikasikan betul ya. aktivitas Pengmas Bapak sebelum ujian proposal disertasi, rasanya mungkin akan ada perbedaan dengan ketika Bapak sudah ujian proposal disertasi dan sudah ke lapangan untuk mengambil data sekaligus untuk mengadakan program pengabdian masyarakat. Konsekuensinya tentu saja yang sebelum ujian proposal disertasi itu hanya sebatas uh, kumpulan informasi awal gitu loh Pak. Karena Ya, ya, kalau ya, kita ya. mau jujur dihitungnya tuh kapan sih kita nulis luaran disertasi ya ketika kita sudah de facto dinyatakan lulus ujian disertasi, sorry, de facto dinyatakan lulus ujian proposal disertasi dan sudah dalam proses ke lapangan. Gitu ya Pak ya. Sehingga artefak pengetahuan yang sebelum itu cuma pelengkap gitu. Maka jawabannya sangat mungkin. Hanya saja kan soal Ya, bagaimana isi dan sebagainya itu kan otoritas ada di tim promotor Pak Kristianto gitu ya. Mungkin untuk konteks di lapangan ya. Bapak sudah paripurna mungkin.
Tapi karena ini bagian dari disertasi, tentu saja pendekatannya mungkin lebih akademik atau lebih terstruktur atau lebih kepada metodologi yang ketat sesuai dengan panduan-panduan yang barangkali program pelaksanaan Pengmas Bapak itu agak beda dengan program kegiatan riset tentang Pengmas Bapak. Mungkin program Pengmas Bapak itu pelaksanaan sosialisasi, tapi program riset tentang Pengmas Bapak itu mungkin ada metode-metode lain, misalnya nyebar kuesioner kah, ya, atau misalnya apa ada wawancara mendalam kah. Sedangkan biasanya Pak Kristianto kalau mengadakan program Pengmas kan langsung hajar aja kan. Oh hari ini pelatihan pembuatan tempe, hajar. Caranya gini-gini. Oh hari ini sosialisasi tempe yang sehat, hajar. Tapi ketika Bapak menjadikan program Pengmas ini sebagai bagian disertasi, tentu saja ada tahapan-tahapan yang lebih advance dong. Misalnya ada wawancara kepada peserta gimana pra dan sebelum, ada pengukuran pengetahuan dengan statistik, pengetahuan sikap dan sebagainya dengan statistik sederhana dan sebagainya. Artinya ada modifikasi-modifikasi kegiatan Pengmas yang berbasis riset doktor. Demikian kurang lebih pendapat saya, Pak. Oke, terima kasih Mas, nanti konsultasi lebih mendalam. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Kris. Ya, mungkin ada lagi dari Prof. Bapak dan teman-teman mahasiswa sekalian yang ingin bertanya? Kadang aku iri melihat mereka tercipta malam ini. Oke, Aku mungkin menanti sudah tidak ada lagi Pak Hades, mohon izin sebelum menutup, izin mungkin Bapak boleh memberikan closing statement, kira-kira bisa dipertegas kembali tips and triksnya nih untuk para Prof, Bapak, Ibu dan teman-teman sekalian yang tadi mungkin udah sempat disinggung juga ya Pak dengan keterbatasan waktu untuk membuka Pengmas, tapi kita juga mau ada luaran jurnal yang terpublikasi gitu. Mungkin dipersilakan Bapak untuk closing statementnya. Apa ya closing statementnya? Ya selamat melakukan Pengmas, kemudian selamat beraktivitas di lapangan, selamat menulis, dan silakan nanti kami bantu ya dengan cara Bapak Ibu dapat menghubungi DPIS, mengirimkan artikelnya. Nah, kita coba ada sistem untuk sama ke jurnal-jurnal Sinta, dan barangkali kalau nanti ada yang ke Scopus mungkin ya tanpa bermaksud menggurui, mungkin kami bisa bantu. Minimal bantu doa lah kurang lebih begitu ya. Oke, demikian Mbak Jana. Siap, terima kasih banyak pada Pak Herdes dan Bu Nur atas pemaparan materinya. Mungkin terakhir, Prof, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, di sini ada Ibu Mara. Pada Ibu Mara mungkin ada yang mau disampaikan untuk penutup, Ibu, dipersilahkan. Tidak, Mbak Jana, cukup. Tapi seperti kata Kang Herdis tadi, ada lucu penutupnya Kang. Tapi memang pada dasarnya nanti kami dari DPR kan Prabu untuk tengah-tengah itu yang sudah draftnya nanti dapat Kang Herdis dan tim. Memang Kang Herdis untuk Scopus waktunya 2 tahun, tapi kalaupun 2 tahun masih katakanlah under review bisa lanjut lagi Kang. Jadi tenang saja. Begitu. Terima kasih Mbak Jana, terima kasih Kang Herdis. Baik, terima kasih banyak Ibu Mara. Oke, demikianlah rangkaian workshop pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat Universitas Indonesia tahun 2026 telah kita ikuti bersama. Kepada Prof, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang belum melakukan absensi, boleh silahkan diisi presensinya pada link yang telah kami sediakan di chat room.
Baik, atas nama Direktur Pengabdian Masyarakat dan Inovasi Sosial Universitas Indonesia, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Herdis dan Bu Nur atas ilmu, pengalaman, serta wawasan yang telah dibagikan pada sesi hari ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh Prof, Bapak, dan mahasiswa Indonesia yang telah hadir dengan penuh antusias dan semangat belajar. Kami harap seluruh materi tersebut dapat menjadi bekal dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas, akuntabel, inovatif, serta memberikan dampak nyata yang berkelanjutan. Sebagai informasi, seluruh materi presentasi pada hari ini serta rekamannya akan kami unggah melalui laman resmi kami di dpis.ui.ac.id. Mungkin Prof, Bapak, Ibu, dan teman-teman sudah kami berikan juga linknya sebelumnya. Nah, itu linknya yang sama. Jadi nanti kami akan mengupload rekaman dan semua materi dari dari day 1, hari pertama, hari kedua, hingga hari ketiga ini di website tersebut. Kami juga mengucapkan selamat kepada seluruh peserta yang akan segera melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat di berbagai daerah. Semoga setiap program yang dijalankan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, memperkuat kolaborasi, serta menjadi kontribusi terbaik Universitas Indonesia dalam mewujudkan pengabdian yang berdampak. Akhir kata, saya selaku pembawa acara pada hari ini memohon maaf atas segala kekurangan maupun kekeliruan. Selama memandu acara kegiatan pada hari ini, saya Jana beserta panitia dari DPIS mengucapkan terima kasih atas kehadiran partisipasi Prof, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Selamat menjalankan program pengabdian masyarakat tahun 2026. Semoga setiap program pengabdian dilakukan menjadi kontribusi nyata bagi masyarakat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Prof, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Terima kasih Mbak Jana. Terima kasih banyak, Bapak, Ibu. Terima kasih. Sehat-sehat, Bu Bapak, Aini. Ibu Terima kasih banyak, Bu Nur Aini. Terima kasih Bapak Ibu Sehat-sehat ya, semuanya. Bu Nur Aini.